Si sistem suspensinya itu luar biasa ya, nggak ada getar sama sekali. Dan ini unit paling banyak dicari teman-teman. Untuk teman-teman yang masih cari sepeda listrik, ini salah satu rekomendasi dari kita ya. Cameron itu luar biasa, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rit Brothers. Hari ini kita akan review satu unit sepeda listrik lagi. Penampakannya udah di belakang kita, kayak gini ya. Kita akan review ya teman-teman. Kita akan review satu unit sepeda listrik Pacific Cameron Pro. Apa aja sih perbedaannya Cameron biasa dengan Cameron Pro? Nanti kita akan cek detailingnya apa aja yang ada di perubahan di Cameron biasa dan Cameron Pro ya teman-teman. Penasaran dengan spesifikasinya kayak apa? Langsung kita eksekusi. Oke, Rit Brothers, untuk spesifikasi si Cameron Pro itu dia dibekali dengan motor 650 watt, baterainya lead acid 48 volt 20 ampere hours ya. Jarak tempuhnya bisa sampai 60 km dengan maksimum kecepatan di 40 km per jam ya. Dia dibekali dengan 4 speed, yang pertama adalah Eco, yang kedua adalah normal, yang ketiga sport, dan yang keempat adalah Boss. Ya, daya angkutnya dia di 150 kg. Mungkin ada beberapa yang versus antara versi Cameron pertama dan Cameron Pro. Oke, Rit Brothers, jadi perbedaannya antara Cameron Pro dengan Cameron yang biasa itu ada 3 ya. Yang pertama adalah stangnya. Stangnya itu berbeda dengan Cameron yang biasa, si Cameron Pro ini teman-teman. Yang kedua adalah tampilan si speedometer. Yang pertama si Cameron biasa itu tampilannya bulat, jadi stangnya terlihat. Sekarang itu tercover dan speedometernya mengotak teman-teman. Dan yang paling unik yang terakhir adalah yang ketiga, si Cameron Pro itu udah disupport dengan NFC. Jadi aktivasinya bukan hanya dari kunci atau dari remote, tapi sudah bisa dengan NFC. Cukup di tap kilometernya, Cameron Pro udah bisa aktif. Keren kan? Penasaran detailingnya seperti apa? Kita langsung eksekusi. Yuk. Oke teman-teman, kita udah ada di depannya si Cameron Pro. Si Cameron Pro ini dia dibekali dengan pelek ring 10 ya teman-teman ya. Dengan ban 275, peleknya real racing seperti ini ya. Bukan kaleng yang di ala-ala racing, jadi dia udah real racing ya. Sistem pengeremannya sayangnya dia masih trombol atau drum brake seperti ini ya. Dan suspensinya dia ada stiker Pacific seperti ini ya teman-teman. Kita naik ke bagian atas. Spakbornya sendiri dia bermaterial plastik halus ya teman-teman. Warnanya pink dan dibalut dengan striping merah pink muda ya. Bukan merah ya, pink muda dan warna putih seperti itu. Kita naik di bagian atas. Di bagian atas di sini ada logo Pacific ya, emblem seperti itu teman-teman. Dan lampu utamanya segitiga seperti ini. Ini copy paste bener-bener banget sama Cameronnya, hanya perbedaannya yang tadi kita sebut ya. Jadi dia ada lampu utamanya itu lampu LED ya teman-teman. Terus ada lampu DRL segitiga seperti itu. Nanti kita coba nyalain ya. Dan di bagian atas ada visor seperti itu ya teman-teman. Dan stangnya sudah dibalut sama cover seperti ini. Cantik ya teman-teman ya. Kita coba nyalain di lampu utama. Ketika lampu utama ini dinyalain seperti ini ya teman-teman ya. Ini ada lampu jarak jauh, jarak dekat juga. Ada DRL warna biru di atas itu ya. Kelihatannya teman-teman ya. Jadi menambah kesan keren. Mantap ya. Kita coba langsung cek di saklar sebelah kanan dan kirinya. Kita udah ada di saklar sebelah kanan si Pacific Cameron Pro ya teman-teman. Di sini ada 2 tombol ya. Ada tombol aktivasi lampu ya. Dan ada tombol mode speed ya di sini. Speednya 1 sampai 4. Di sini hand gripnya coraknya seperti ini teman-teman ya buat anti slip. Terus di handle remnya ada stiker Pacific ya, seperti itu. Kita cek di bagian saklar sebelah kiri. Untuk di saklar sebelah kiri seperti ini teman-teman, ada 3 tombol ya. Ada lampu jarak jauh dan jarak dekat. Dan di bawahnya di sini ada lampu sein dan klakson. Warnanya merah ya.
Hand gripnya sama, dan di handle remnya di situ ada stiker Pacific seperti itu teman-teman. Penasaran kilometernya seperti apa? Langsung kita cek ya di bagian kilometer. Di panel instrumennya seperti ini teman-teman ya. Jadi ketika dia off, memang ada NFC di situ nyala ya. Ada NFC nyala. Kita coba aktifasi menggunakan kunci terlebih dahulu. Jadi kuncinya seperti ini teman-teman ya. Kita coba kontak. Tampilannya speedometer seperti ini. Disambut dengan mode parkir ya teman-teman ya. Jadi seperti biasa kita tarik tuas remnya baru bisa aktivasi. Nah, di situ udah ada ready, dan di sini ada lampu 3 strip ya di kanan dan kiri di bagian kilometer stang, arah setang ya, seperti itu. Di sini ada kilometer, ada indikator speed, ada indikator baterai, ada indikator trip, dan ada apa lagi? Nggak ada lagi ya, logo Pacific nggak ada. Oke, setelah 30 detik tidak ada aktivasi, dia langsung balik ke mode parkir. Kita coba dengan NFC ya teman-teman. Si NFC-nya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi bentukannya kita dapat 2 NFC, 2 remote, dan 2 kunci. NFC-nya seperti ini. Untuk aktivasi si Cameroon Pro cukup di tap aja si kilometernya teman-teman, seperti ini. Dia sudah bisa aktivasi ya. Dan ketika mau di off-in juga kita pakai NFC lagi teman-teman. Kalau sudah pakai NFC harus pakai NFC lagi teman-teman. Seperti itu. Keren ya. Keren banget nih. Cuman saya lebih suka Cameroon yang biasa sih ya, tampilan si speedometernya ya. Karena kesannya lebih klasik sih teman-teman daripada yang Pro ini. Cuman Pro itu memang udah ada NFC-nya sih, lebih keren sih ya. Seperti ini teman-teman. Nah, kita cek langsung di bagian dashboard. Oke teman-teman, kita udah ada di bagian dashboardnya. Tadi kita kelewat, di bagian stangnya itu dia ada 2 warna ya teman-teman. Ada warna hitam dan warna pink. Bahannya materialnya plastik ya, plastik halus. Jadi kelihatannya lebih elegan ya. Kita cek di bagian dashboard. Nah, dashboard di sini ada pocket ya teman-teman. Di sini ada pocket. Cukuplah untuk naruh-naruh benda-benda kecil di sini ya, atau apa gitu ya. Botol minum sih masih bisa masuk ke ukuran yang kecil ya teman-teman. Di sini dilengkapi juga dengan port USB ya. Jadi bisa ngecas handphone sebelah sini teman-teman. Dan di sini adalah kunci kontaknya. Seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau di arah ke kiri kita akan buka jok seperti itu. Hampir sama sih dengan Cameroon biasa, perbedaannya hanya 3 tadi teman-teman. Di bagian bawahnya di sini polosan ya teman-teman. Cuman ada penutup untuk nomor angka. Di bagian pijakan kaki atau deck dia seperti ini teman-teman ya. Jadi ke belakang itu mengecil dan depannya lebih besar, lebih nyaman sih. Di situ juga ada ornamen segitiga untuk anti slip ya teman-teman. Cuman memang si Cameroon Pro atau Cameroon biasa belum dibekali dengan footstep teman-teman ya. Kita cek di bagian sampingnya seperti apa. Ya teman-teman, kita udah ada di bagian samping si Cameroon ya. Tampak sampingnya seperti ini teman-teman ya. Klasik, keren ya, mantap pokoknya, mantap. Nah, di bagian sampingnya, sisi sampingnya itu dia polos seperti ini ya. Si Cameroon Pro itu polos, tidak ada stiker apapun, polos. Bahannya material plastik halus ya teman-teman. Dan di paling bawah, di deck paling bawahnya itu plastiknya kasar seperti ini teman-teman. Sini juga dibekali dengan standar samping dengan standar 2 ya teman-teman. Nah, untuk di bagian belakangnya ini udah ada cover sasis ya teman-teman ya. Jadi kelihatannya lebih cantik ya. Dan ini udah ada stepnya, tinggal kita tarik ke depan seperti ini. Ini udah ada step pemboncengnya, jadi lebih rapi ya teman-teman ya. Nah, di bagian atasnya di sini ada logo Pacific ya teman-teman, emblem Pacific, dan ada emblem Cameroon Pro, keren ya. Di sini juga ada lampu RGB yang bisa rubah-rubah warnanya. Dan di sini ada port charger. Jadi untuk pengisian chargernya ada di sini untuk si Cameroon Pro. Sama sih seperti Cameroon biasa juga seperti itu. Joknya dia nggak dibagi 2 ya teman-temannya. Jadi single jok seperti ini. Dan kita cek bagasinya. Tinggal kita putar arah berlawanan jarum jam ya teman-teman. Nah, di sini ada bagasi kurang lebih 2 liter lah ya. Cukup untuk naruh barang-barang atau jas hujan di sini bisa lah ya. Dan di sini juga udah ada NCB,
yang lebih aman ketika kita tinggal lama, kita bisa turunin NCB-nya. Mantap ya teman-teman ya. Untuk warna behelnya sendiri di sini silver ya, jadi lebih nambah kesan keren ya, elegan. Joknya ini materialnya dia kalep ya, seperti ini teman-teman, ada motif wajik ya. Kita cek di bagian belakangnya teman-teman. Oke teman-teman, di bagian belakangnya si Pacific Cameroon Pro sama ya dengan bekas si Cameroon biasa ya. Nampakannya seperti ini. Ketika lampu sennya dihidupkan seperti ini teman-teman ya. Bagian ujung setengah lingkarannya ini adalah lampu sen. Dan untuk sen sebelah kanan seperti ini teman-teman. Keren ya. Dan udah dibekali juga dengan lampu stop. Ya, jadi tengah-tengah itu bagian lampu stop remnya seperti itu teman-teman. Dan di bawahnya di sini ada spakbor ya. Bahannya material kasar ya teman-teman. Dan di sini ada ala-ala plat nomor berlogo Pacific dan ada cat eyes atau lampu reflektor di bagian belakang dan juga di bagian samping warna kuning seperti ini. Kita cek bagian BLDC-nya ya teman-teman ya. Benar tidak? 650 watt, agak sedikit sempit ya teman-teman ya, mohon maaf. Nah ini udah kelihatan, sebentar. 650 watt ya teman-teman ya. Bannya sama ya, ring 10, bannya 275 teman-teman. Kita coba kendarain teman-teman. Oke Rit Brothers, kita coba kendarain si Cameroon Pro ini. Tinggi badan saya 170 ya teman-teman ya. Jadi ketika saya naikin si Cameroon Pro, ketika kaki saya dipijakan kaki atau di deck ya, ini cukup luas ya teman-teman ya. Ini ada ukuran 20 sentian lah ya. Kalau di dashboard sini 25 cm lah ya. Luas banget ya. Makanya kenapa mungkin nggak dikasih footstep, karena ya itu dia, karena udah luas banget ya. Kita agak geser segini juga kaki ke pinggir gitu ya, tengahnya masih bisa buat bawa galon ya, atau bawa barang sedikit lah. Dan kalau misalkan kita boncengan 2 orang dewasa masih cukup bisa berbagi lah ya teman-teman, masih bisa lah, karena daya angkutnya sendiri 150 kilo ya. Kita coba turunin standarnya. Nah ketika standarnya turun seperti ini ya teman-teman ya, dengan tinggi badan saya 170, kaki saya masih nakuk ya, jadi nyaman sih ya. Cameroon itu memang nyaman sih, dan ini cocok banget buat cewek ya, karena dari modelnya itu cute, lucu gitu ya. Tambah memang dia udah dibekalin dengan NFC, jadi lebih praktis, yang nggak mau repot-repot pakai alarm atau kunci kontak, tinggal tap nyala gitu loh. Keren. Ini kita masih bisa boncengan 2 orang dewasa ya, karena bobotnya 150 kilo. Jadi 2 orang dewasa udah cukup bisa lah ya, cuman harus sedikit berbagi. Joknya agak, kalau berbagi ya segini ya teman-teman, masih ada 5 cm. Kayak bentok setang sih, aman untuk 2 orang dewasa, cuman jangan di jalan ya. Kita coba test drive dengan speed mode 1 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah keren. Lagi-lagi Cameroon memang juara, benar-benar adem, nggak ada geter sama sekali. Dari Cameroon yang pertama sampai Cameroon yang Pro, dia benar-benar nggak ada getar teman-teman. Biasanya rantainya berisik, terus dia agak sedikit goyang. Cameroon itu memang benar-benar antep ya, dia stabil, mantep lah teman-teman. Kita coba agak sedikit ngebut sedikit ya, di speed 2 coba, kita coba lagi ya. Manuvernya enak banget ya si Cameroon Pro ini. Mungkin saya salah prediksi ya teman-teman, karena dengan setang yang seperti ini, yang lurus kayak gini, itu manuvernya itu lebih lincah ternyata. Saya salah duga ya. Jadi dengan kondisi stang yang seperti ini, manuvernya itu lebih enak teman-teman, dibandingin Cameroon yang biasa ya. Menurut saya sih, menurut saya dengan stang kondisi seperti ini, manuvernya jauh lebih enak. Kita coba tes nanjak ya.
Oke teman-teman, di depan kita udah ada tanjakan ya, sedikit sih memang nggak banyak. Kita coba di speed 1. Speed 1 bukan gas, hanya 1/4 ya. Lancar jaya teman-teman. Kamerun luar biasa memang. Udah dengan kondisi papin blok jalannya seperti ini, dia stabil, nggak goyang, nggak geter. Bener-bener nggak ada yang geter teman-teman. Baik rantainya, baik apa namanya, bodinya, dia nggak geter sama sekali. Ini bener-bener keren sih, menurut saya sih keren ya. Manuvernya, ini manuvernya lebih enak ya. Si Cameron Pro itu stangnya karena modelnya begini, manuvernya jauh lebih enak teman-teman. Sumpah enak banget manuvernya. Ini benar-benar enak teman-teman. Manuvernya jauh lebih enak dengan kondisi stang si Cameron Pro seperti ini. Manuvernya jauh lebih enak, benar. Dibandingkan dengan Cameron yang biasa, stang seperti ini manuvernya lebih enak. Keren lah pokoknya. Oke teman-teman Rit Brothers, jadi sedikit banyaknya perubahan si Cameron biasa dengan Cameron Pro itu, dia dari stang sih yang paling menjolok banget ya. Tapi ini ada tujuannya teman-teman. Karena kenapa? Tujuannya adalah manuvernya itu jauh lebih enak teman-teman. Ya, saya akuin ini manuvernya jauh lebih enak, stangnya jauh lebih apa ya, lebih nyaman sih menurut saya ya. Jadi nggak terlalu lurus, nggak terlalu melengkung ke dalam, enak aja pokoknya. Terus tambah memang Cameron itu si sistem suspensinya itu luar biasa ya, nggak ada getar sama sekali. Dan ini unit paling banyak dicari teman-teman. Untuk teman-teman yang masih cari sepeda listrik, ini salah satu rekomendasi dari kita ya. Cameron itu luar biasa, mantap. Oke teman-teman Rit Brothers, paling segitu dulu yang kita review kali ini ya. Untuk teman-teman yang ingin meminang si Pacific Cameron Pro, teman-teman bisa langsung kunjungin gerai kami di Transmart Serang di Jalan Ahmad Yani nomor 196 sampai 198, Ciceri Sumur Pecung, Serang, Banten. Ya, atau teman-teman bisa hubungin admin kami di deskripsi ya. Paling segitu dulu yang kita review kali ini ya. Untuk harga teman-teman bisa langsung lihat di deskripsi ya. Untuk harga normal, harga promo, dan harga promo spesial bisa langsung chat admin di deskripsi ya teman-teman. Paling segitu dulu yang kita review kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang sedang cari sepeda listrik ya. Untuk teman-teman yang belum subscribe, teman-teman bisa langsung subscribe ya, biar nggak ketinggalan promo menarik atau update video menarik atau yang terbaru dari kita ya. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga rezekinya makin bertambah, amin. Segitu dulu dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.